Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semuanya sehat selalu. Dan di masa pandemi ini selalu menjaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan, terutama 5M. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, mengurangi mobilitas dan interaksi. Dan yang kelima, menghindari kerumunan. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Dan pada pembelajaran yang lalu, Ibu telah menerangkan tentang mobilitas sosial. Dan kali ini dengan subtema pluralitas masyarakat Indonesia. Untuk kompetensi dasar 3.2, menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial, budaya, serta perkembangan kehidupan kebangsaan. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian pluralitas dengan penuh percaya diri. 2. Siswa mampu menjelaskan ciri-ciri masyarakat majemuk secara toleran. 3. Siswa mampu menyebutkan contoh keanekaragaman yang terjadi di Indonesia. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayahnya dihuni oleh berbagai suku bangsa. Keragaman disebut juga sebagai pluralitas kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia. Apa pengertian pluralitas masyarakat Indonesia? Dari kata plural, artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Jadi, pluralitas kemasyarakatan Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia atau keanekaragaman. Sedangkan pengertian multikultural berasal dari kata multi, artinya banyak, dan culture, artinya kebudayaan. Jadi, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari 2 kebudayaan. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius. Beberapa agama dan kepercayaan dapat ditemukan di Indonesia, di samping suku bangsa, budaya, dan adat istiadat maupun kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakatnya. Baiklah, Ibu akan menerangkan tentang perbedaan agama. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui oleh undang-undang. Pertama, agama Islam. Kedua, agama Kristen Protestan. Ketiga, agama Kristen Katolik. Keempat, agama Hindu. Kelima, agama Buddha. Dan keenam, agama Konghucu. Dan inilah tempat-tempat suci peribadatan bagi agama-agama tersebut. Ada masjid, pura, ada vihara, ada kelenteng, ada gereja Katolik, ada gereja Protestan, dan itulah berarti tempat suci umat beragama. Untuk yang kedua, kita memiliki perbedaan budaya. Apa sih arti budaya? Budaya atau kebudayaan berasal dari kata budi, artinya kekal. Sedangkan dari bahasa Latin, culture berarti mengolah atau mengerjakan. Kemudian berkembang maknanya. Kebudayaan mengandung makna berarti tindakan untuk mengolah tanah atau mengubah alam. Bagaimanakah cara kita melihat hasil-hasil budaya?
Menurut sosiolog Z.J. Koningmans, terdapat 3 wujud budaya. Pertama, gagasan, kedua, tindakan, dan ketiga, karya atau artefak. Apa itu gagasan? Gagasan adalah wujud ideal kebudayaan yang merupakan kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya, dan sifatnya abstrak atau tidak nyata. Kita bisa melihat gagasan hasil pemikiran manusia dalam wujud karya-karya tulis. Yang kedua, aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan yang berpola dari manusia dalam masyarakat yang kita kenal dengan sistem sosial. Sistem sosial ini dapat terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi dan mengadakan kontak serta bergaul dengan manusia yang lain menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan dan sifatnya konkret, dapat diamati dan dapat didokumentasikan. Kemudian yang ketiga, artefak atau karya. Ini adalah wujud kebudayaan berupa fisik, berupa perbuatan dari karya manusia dan sifatnya nyata. Contohnya dapat kita lihat barang-barang alat rumah tangga yang kita pakai sehari-hari. Ada 7 unsur kebudayaan menurut Kunchoro-Ningrat. Pertama adalah peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang kedua adalah mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Selanjutnya bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi. Apa saja yang memengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia? Yang memengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia pertama adalah perbedaan lokasi. Tentu kalian bisa lihat bentuk rumah di Jawa dan Kalimantan akan berbeda bentuknya. Bahkan kalian juga bisa melihat, mengamati kerajinan yang dihasilkan dari masyarakat pesisir dengan kerajinan yang dihasilkan oleh masyarakat dari pegunungan. Dari masyarakat pesisir dironceknya dari kerang-kerang. Kalau dari pegunungan bisa dilihat dari ukir-ukiran kayu. Sekarang perbedaan yang kedua adalah perbedaan agama dan keyakinan. Seperti yang telah kita tahu, di Indonesia berkembang agama Hindu dan agama Buddha yang banyak meninggalkan hasil kebudayaan berupa patung dan relief pada dinding-dinding candi. Sistem kepercayaan Hindu ini melahirkan juga kerajaan-kerajaan baik yang bercorak Hindu maupun yang bercorak Buddha. Seperti tersebar peninggalan tersebut di Sumatera, ya, ada di Sumatera Barat, ada di Jambi, ada di Riau, dan ada di Lampung. Kemudian juga di Pulau Jawa juga ada, yaitu ada di Bandung, ada di Bogor, ada di Yogyakarta, dan ada di Surakarta, serta di Malang dan Mojokerto. Itu kita akan mendapatkan wujud dari kebudayaan hasil dari adanya penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Tetapi dari perbedaan lokasi dan perbedaan agama, kemudian
Kemudian ada lagi yaitu faktor adat istiadat, kemudian faktor kebudayaan. Ini melahirkan alat-alat musik, melahirkan baju-baju adat, melahirkan juga lagu-lagu daerah dengan perbedaan dari adat istiadat dan budaya tadi. Ini ada pentas budaya, tari merak dari Jawa Barat, ada reog Ponorogo, kemudian ada tari kecak dari Bali, dan alat musik suling dari Jawa Barat. Keanekaragaman yang ketiga, perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah 41% dari total populasi. Disusul dengan suku Sunda, kemudian suku Melayu, dan suku Madura. Jadi ini adalah kelompok terbesar suku di Indonesia. Di Jakarta kalian mungkin dapat melihat dan menemukan berbagai macam suku bangsa. Nah, perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak terlepas dari faktor sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Hal ini kita akan pernah dipelajari di kelas 7 materi asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. 4. Perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, di mana kondisi geografis dan sosial Indonesia memengaruhi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu kita akan menemukan berbagai macam pekerjaan, baik itu sektor formal maupun non formal. Apa sih fungsi dan peran keragaman budaya? Peran dan fungsi keragaman budaya. Pertama, sebagai daya tarik bangsa asing. Kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Keempat, saling melengkapi hasil budaya. Dan yang kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Kesimpulan, dengan mempelajari keanekaragaman budaya, berarti perbedaan budaya bukan sebagai hambatan terciptanya persatuan bangsa. Jika dikelola dengan baik, keberagaman budaya menjadi kekuatan bagi pembangunan nasional. Ya, untuk tugas mandiri, silahkan dikerjakan di Google Classroom, kirim melalui WA juga bisa, ke Google Classroom juga bisa, di buku tugas. Tugasnya yang pertama, bagaimana proses kedatangan bangsa Peda ke Indonesia. 2. Bagaimana proses kedatangan Proto Melayu ke Indonesia. 3. Bagaimana proses kedatangan bangsa Detro Melayu ke Indonesia. 4. Suku bangsa mana yang merupakan keturunan Peda, Proto Melayu, dan Detro Melayu. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak kelas 8 pada materi ini, dan Ibu harapkan apa yang Ibu terangkan menjadi bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi